berkumpul beribadah lewat Zoom untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita akan mengangkat satu lagu penyembahan dengan bahasa Yunani. Apa kesilaku di mana?
Lagu daerahnya atau mau Yesus. Sebentar kita akan mendengarkan beberapa bagian dari firman Tuhan. Kita angkat 127.
Kasih setiamu, Yesus, layak Tes, apakah suara saya kedengaran? Kedengaran. Baik, terima kasih. Sebelum kita masuki firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur atas kasih setiamu dalam hidup kami. Sampai saat ini kami boleh memuji dan memuliakan Engkau. Bapa yang di surga, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, Engkau tolong kami, setiap kami yang hadir dalam Zoom ini, apapun yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami semua Tuhan bisa bersyukur dalam segala hal, dan apapun rencana-Mu dalam setiap kehidupan kami boleh tercapai dengan baik Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu, dan Engkau juga berkati hamba-Mu yang melayani pada malam hari ini, Engkau urapi, dan biarlah semua apa yang boleh hamba-Mu katakan malam hari ini sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin. Shalom, selamat malam. Boleh dilambaikan tangannya? Puji Tuhan. Pada malam hari ini saya sangat bersyukur sekali saya dikasih pelayanan oleh para hamba-hambanya. Terima kasih untuk semuanya, dan saya juga mengucapkan selamat datang buat teman-teman yang bergabung pada malam hari ini di Revival of Faith Ministry. Baik, pada malam hari ini saya berbicara tentang penderitaan yang dialami oleh orang-orang Kristen, tapi sesuai dengan konteks yang ada dalam Alkitab tentunya gitu ya. Dan ada sebuah tema besar kita pada malam hari ini atau pada 1 bulan ini, yaitu sukacita yang besar. Jadi segala sesuatunya harus menjadi sukacita kita ya. Apapun yang kita rasakan, apapun cerita hidup kita, itu harus menjadi sebuah sukacita bagi hati kita. Fefu hadidei ngawal zalua baba orida data bali ia faomuso de dabaki Yesu. Amin. Lalu Iratali Fusegu, ya saya akan campur-campur ya sesuai dengan apa masukan-masukan selama ini. Saya mengambil sebuah tema kecil pada malam hari ini. Ada sedikit klarifikasi tentang temanya di dalam poster, yaitu Go Strength
go strength, bla bla bla. Tapi saya memakai tema pada malam hari ini, ya saya ada perbaikan sedikit, yaitu face pressures with Christ. Saya ambil dari 1 Petrus pasal 4 ayat 13. Di sana ada satu perikop, yaitu menderita sebagai Kristen. Dan saya translate lebih lagi, ya lewati penderitaan bersama Kristus. Ya jangan kita kira kalau kita sudah percaya Yesus, kita pasti nggak merasakan yang namanya sakit penyakit. Jangan. Itu semua adalah prosesnya Tuhan dalam hidup kita, supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. Ena utola ahati tahenia, ena utola tabe edo dahenia. Gufu hewi saya wa abua si aike lala ni tereda. Tabe ehenia. Ena ahati tahenia ada soni fotoi ujian mereka nama Sobat Jorugo. Next, saya ambil di 1 Petrus ini, dan sebelum saya lanjut lagi, kita akan melihat bagaimana latar belakang 1 Petrus ini. Nah, tentunya teman-teman sudah tahu, sebagian besar kita di sini sudah mengerti siapakah Petrus ini. Petrus adalah salah satu murid Kristus yang sangat hebat pada masanya. Dia seorang yang hebat dan memiliki gaya bicara yang mantap. Apa-apa kalau Tuhan Yesus ngomong, dia selalu maju ke depan, dan sikapnya sangat optimis. Banyak bicara dan kadang-kadang kurang praktis juga gitu ya. Dia berkata, Tuhan nanti kalau Tuhan nanti aku ikut, padahal dia menyangkal Tuhan Yesus gitu ya. Dan itu proses juga bagi dirinya. Dan 1 Petrus ini ditulis kira-kira 65 Masehi. Nah, konteks dalam 1 Petrus ini, dia mengingatkan para pembacanya agar tetap kuat dan menyadari apa-apa saja penderitaan yang merupakan ujian iman, di mana di situ nanti terbukti bagaimana keyakinan mereka itu kepada Kristus. Dan di sana juga Petrus menyatakan kepada mereka supaya segala sesuatu yang baik dan yang jahat akan dibalas oleh Tuhan Yesus pada saat Yesus Kristus datang kedua kali. Dan di sana juga di atas dasar-dasar itu mereka mau menderita dan rela bahwa ya penderitaan itu memang ujian supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. Dan apapun kesukaran-kesukaran, Petrus selalu mengingatkan mereka supaya hidup sebagai pengikut-pengikut Kristus. Next slide-nya. Nah, kita akan membaca secara bersama-sama. Bagi teman-teman yang sudah membawa Alkitab, bisa baca di 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai ayat 19, tetapi nanti kita fokus kepada ayat yang ke-13. Di sana ada satu perikop, yaitu menderita sebagai Kristen. Ya. Penderitaan ini merupakan rasa sakit dalam arti yang luas. Kita tidak bisa membatasinya. Tapi penderitaan yang saya mau sampaikan pada malam hari ini, yaitu penderitaan sakit penyakit. Ya, lebih fokus ke situ. Nah, kita tahu di zaman-zaman yang sekarang, pandemi, banyak orang yang diizinkan Tuhan untuk masuk ke rumah sakit, ada juga yang dipanggil Tuhan gara-gara pandemi ini. Dan baru-baru ini saya mendapat info, ada salah seorang hamba Tuhan yang sangat, termasuk saya followersnya, namanya Kak Raditya Poloan, saya termasuk followersnya. Di sana saya melihat dia sedang dirawat di ruang ICU, karena dia diizinkan Tuhan untuk kena COVID-19. Dan di situ saya mengambil sebuah hikmat bahwa sebagai orang Kristen ini tidak ada yang namanya enak-enak. Kalau misalnya kita merasakan enak, mungkin itu bonus dari Tuhan. Mungkin itu sesuatu yang membuat saya sukacita. Amin. Nah, di sini di ayat 13, 1 Petrus ayat 4 ayat 13, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga beroleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika kita berkata bahwa saya bersukacita di atas penderitaan saya, tentunya ini sesuatu atau sebuah pertanyaan dalam hidup kita. Apakah saya bisa nggak bersukacita di saat saya menderita? Apakah saya bisa bersukacita
Di saat saya sedang sakit, bisa saja kita sebagai anak muda ini ya, nah hamegara leiteh ni wa udah mama ada banomo, mungkin aku kededa kenia hebi sama baguda hana leiteh ni wagu wawa kenya nasa eli hodragu kan ini termasuk penderitaan yang secara jiwa atau pemikiran kita, dan jangan salah itu bisa membuat kita stres dan hilang kemana kontrol kehidupan kita, kemana kendali kita. Next. Nah, teman-teman, ada di sini sukacita versus stres. Nah, saya mengambil sesuai dengan konteks 1 Petrus ini, khususnya di 1 Petrus 4 ayat 13 ini, bahwa ketika kita mengalami stres, yang sering terjadi ini yaitu kebimbangan. Kita tidak pernah merasa cukup dalam setiap apapun itu. Dan kita mungkin diizinkan Tuhan untuk sakit. Oh, kenapa harus sakit? Bukannya Tuhan Yesus baik? Setiap kali pendeta datang atau pengkhotbah datang, Tuhan Yesus baik, amin. God is so good, yes. Tapi kok bisa sakit ya? Aneh. Oh ya, sebutkan nama Yesus. Dalam nama Yesus saya sembuh. Kok nggak sembuh-sembuh? Nah, ini semua proses yang akan dijalani supaya kita nampak kesungguhannya dalam Tuhan, gitu ya. Dan model-model dari stres ini juga bisa kesepian. Bisa kita kesepian itu membuat kita menderita sendiri secara batin. Di saat-saat yang kita tidak pengen, kita ditolak, dan kita tidak bisa berkata-kata. Apa yang mau saya katakan udah nggak dijawab lagi. Udah ditolak setotal-totalnya. Dan kemungkinan besar itu membuat kita semakin stres, hilang kendali, dan kita tidak, ya banyak sekali faktornya ya. Kita mungkin akan merasakan yang namanya nggak enak hati ketika ditolak. Ya saya termasuk orangnya yang pernah merasakan tidak bisa mengucapkan apa yang saya inginkan sendiri. Saya pengen ini tapi nggak bisa. Kenapa? Karena saya selalu merasa bahwa diri saya lemah, jadi nggak bisa. Dan ini akan menjadi penghalang kita untuk bersuka cita kepada Tuhan. Terus yang membuat kita semakin menderita dalam hidup ini ketika kita merasa ada yang gagal dalam hidup kita dan ketika kita berjalan dalam kegelapan. Tetapi dalam 2 Korintus, di sana saya mengingatkan satu ayat bahwa di sana Paulus menyatakan bahwa jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan bersabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Khususnya bagi kita yang melayani Tuhan dalam gereja atau di rumah kita. Jangan salah teman-teman, kita menghormati orang tua, kita menolong pekerjaan orang tua itu termasuk pelayanan sebenarnya. Kita tidak bisa membatasi hal demikian. Nah, di sini mungkin Rasul Paulus ini menyatakan, jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jadi ketika apapun itu, kalau kita menderita, maka itu akan menghasilkan yang namanya penghiburan untuk mencapai keselamatan daripada Tuhan. Dan jika kami dihibur, maka hal itu adalah penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk tetap bersabar dalam menghadapi ujian itu. Next. Nah, mengapa kita mengalami penderitaan? Mengapa sih saya mengalami penderitaan? Oh enggak, saya nggak pernah menderita. Nah, mungkin ada yang jawab, saya nggak pernah menderita kok. Saya masih santai-santai aja. Saya nggak pernah sakit, saya nggak pernah merasakan gagal, saya nggak pernah bimbang, biasa-biasa saja. Nah, di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 13, di sana Rasul Petrus menyatakan bahwa Kristus telah lebih dulu menderita di dalam kita, untuk kita. Di sana ada terjemahan baru, sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Jadi itu sudah menjadi bagian kita.
Dan di dalam terjemahan sehari-hari, hendaklah kalian merasa senang karena turut menderita bersama-sama dengan Kristus. Jadi ini sesuatu kesinambungan, teman-teman. Ketika kita menerima Yesus sebagai keselamatan kita, sumber kehidupan kita, percaya kepadanya, ini merupakan penderitaan ini akan kita alami, tapi sesuai dengan kapasitas kita. Dan yang kedua, mengapa kita mengalami penderitaan ini? Ya karena kita akan menerima sukacita yang besar. Melalui penderitaan ini kita boleh menerima sukacita melalui roh kemuliaan Tuhan. Dia akan menyediakan sukacita bagi kita. Penderitaan dan sukacita ini tidak bisa dipisahkan. Kita berusaha untuk memisahkan mereka, tapi mereka nggak bisa berpisah. Kenapa? Ketika kita menderita pasti menghasilkan sukacita. Next. Nah, ada tokoh-tokoh Alkitab yang pernah mengalami penderitaan. Ini sesuai dengan fakta yang sudah terjadi di masa perjanjian lama. Ada Yusuf, ya ini Yusuf nih, teman-teman pasti udah tahu siapa Yusuf. Yusuf ini pernah mengalami penderitaan, di mana saudaranya ini membuang dia, menjual dia, bahkan memfitnah dia. Siapa yang memfitnah dia? Yaitu istri Potifar. Tetapi dia tetap di jalannya Tuhan. Dia selalu menyerahkan seluruh kehendaknya kepada Tuhan. Dia tidak egois. Dan ketidakegoisannya itu menghasilkan ketekunan. Dan Tuhan memberikan sukacita kepadanya di mana Allah sendiri akan mempromosikan dia menjadi raja Mesir pada zamannya itu. Dan tokoh yang kedua, di sana kita melihat Ayub. Teman-teman pasti tahu bagaimana kehidupan Ayub ya. Ayub ini pernah kehilangan keuangan, pernah kehilangan hartanya. Yang paling penting adalah kesehatannya pada waktu itu. Dan bahkan pun sahabat-sahabatnya cuek sama dia, menyalahkan dia. Alah, kok kamu percaya sama Tuhanmu itu? Gak ada lah, kok gak baik. Gak baik kamu percaya terus sama dia itu. Namun di sini kita melihat karakter Ayub. Dia tidak mempersalahkan penderitaan yang dialaminya. Walaupun pada akhirnya dia sedikit mengalami proses down, ya, tetapi Tuhan tetap memberikan pemulihan yang total kepadanya. Dan di sini kita lihat bahwa penderitaan yang dialami oleh Ayub pada waktu itu menghasilkan sukacita yang besar, di mana Tuhan akan memulihkan dia dan pada waktu itu Tuhan mengembalikan lebih dua kali lipat dari apa yang sudah hilang dari yang sebelumnya. Nah, tokoh yang ketiga yaitu Musa. Musa pernah sekitar 2 juta ya, umat Israel dia pimpin keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Dia mengembara, dia memimpin mereka, ayo ke padang gurun selama 40 tahun. Tetapi di atas kepemimpinannya itu, dia mengalami banyak tekanan batin. Siapa sih di antara kita, pasti di antara kita di sini pasti pernah jadi pemimpin, paling enggak memimpin diri sendiri. Memimpin diri untuk beribadah, untuk memimpin diri untuk tetap menjaga kestabilan segala macam, untuk memimpin diri untuk tekun mengerjakan tugas. Nah, yang dirasakan Musa ini bukan hanya sekedar itu. Dia merasakan tekanan-tekanan yang dialaminya sendiri bersama dengan Tuhan. Dia ditolak dan seluruh bangsa Israel waktu itu pernah memberontak dia. Enggak seluruhnya sih, ada sebagian-bagian orang gitu ya. Dan itu membuat dia menderita secara batin. Tetapi di sini dia diuji kesabarannya. Apakah dia tetap kuat dan setia dalam panggilannya. Jadi dari ketiga tokoh ini kita bisa melihat bagaimana kehidupan kita. Bagaimana cerminan hidup kita sebagai orang-orang Kristen. Bagaimana kehidupan kita ketika kita percaya kepada Tuhan, mengalami proses, mengalami yang namanya kesakitan, mungkin kita pernah gagal. Nah, di sini kita bisa belajar dari kehidupan mereka. Bahwa penderitaan yang kita alami sekarang ini, itu akan menghasilkan sukacita yang besar. Dan di sana saya membuat sebuah emoticon bahwa me and you. Kapasitas kita memang berbeda-beda. Kemungkinan penderitaan yang kita alami
sesuai dengan kapasitas tersebut. Jadi apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita, kapasitas level-level yang Tuhan taruh dalam hidup kita, itu akan menjadi, ya itu yang akan kita rasakan ke depannya. Tapi nggak usah takut teman-teman. Ketika saya berkata seperti ini, mungkin di antara teman-teman, nggak mau lah aku jadi Kristen lagi kok menderita terus. Harusnya yang sukacita yang baik-baik saja, seperti kalau saya misalnya nabaheda kan, si paling wahau dede na meita baba mesau. Lula na so hula fagalmani to fai. Namit baba mesau kan, so ni futai lohe-lohe dangan na mga huli kan, ya 5.000 kan, lauro ke dah. Enggak seenak-enak seperti itu. Fataria gay iteh da amai soba jurugo enak tak udah dege befafahonia pasti so ni fotoi masalah sitola iteh ge boborida. Dan kita nggak bisa menjauh dari situ. Sekalipun kita menjauh, dia pasti datang lagi. Nah, bagaimana cara kita untuk menghadapi hal-hal yang demikian? Next. Ya, caranya kita harus tetap bertekun. Alasan saya mau menderita, yaitu supaya saya menjadi teladan yang murni bagi sesama saya. Ini mungkin agak berat ya. Kata teladan ini harus menjadi model lah, harus menjadi akrab lah dalam segala hal, harus tetap senyum, mungkin seperti itu pemikiran kita. Atau harus tetap bersabar, wah ini teladan yang baik. Ya, benar. Menjadi atau membawa teladan yang murni bagi sesama saya. Terus yang kedua, menghindari rasa egois yang membuat diri sendiri cepat-cepat menghakimi orang lain. Nah, saya berani mengatakan hal yang seperti ini, mengapa alasan saya mau menderita, atau kita mau menderita, sesuai dengan ayat firman Tuhan, di ayat 14 ini, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Yesus Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Jadi ada yang namanya nista. Kemungkinan orang akan menista kita atau dia akan mengukur bagaimana kita sebenarnya. Nah, di sini kita bisa menghindari rasa egois itu, mulai dulu dari diri sendiri. Terus yang ketiga, membangun iman bersama Roh Kudus. Tentunya ini hal yang penting bagi kita sebagai orang-orang yang percaya, bahkan kaum muda. Bagaimana kita bisa membangun secara terus-menerus hubungan kita dengan Tuhan, iman percaya kita kepada Tuhan. Nah, yang keempat, kita itu semakin akrab dengan Allah dan jemaatnya. Seperti di komunitas kita ini, kita semakin akrab, kita semakin lama bisa komunikasi, bisa bertemu dalam satu ruangan meskipun sekali seminggu. Nah, ini harus dikembangkan lagi. Nah, alasan saya, kenapa saya harus bersuka cita dalam Tuhan? Karena sebelumnya saya sudah menderita. Karena kita ini harus mempunyai yang namanya keyakinan yang sungguh kepada Tuhan. Ya, berarti Kak, kalau misalnya saya nggak suka cita, berarti saya nggak sungguh-sungguh dong. Oh enggak. Kita nggak bisa mengukur itu. Hanya Tuhan yang tahu. Apakah ketika kamu bersuka cita atau enggak, ya berarti nggak sungguh. Itu urusan kamu dengan Tuhan. Itu hatimu seperti apa dengan Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menjawab itu. Tetapi yang lebih penting di sini, ketika kita merasa atau menerima sukacita, di sini lebih terbukti dia. Oh, ternyata kita itu lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tetapi kadang-kadang banyak orang gini. Aduh, gimana ya? Saya mau sukacita sama Tuhan. Kemarin aja aku baru dapat masalah. Terus hari ini dapat masalah lagi. Hilanglah sukacitaku. Gak mau lagi aku lah pelayanan. Oh, gak mau lagi aku memuji Tuhan. Aduh, pelayanku banyak lagi. Nah, teman-teman, ini bisa kita jawab dalam diri kita sendiri. Semua jawaban-jawaban kita harus mulai dari pembacaan firman Tuhan setiap hari. Mungkin di antara kita malas baca firman Tuhan. Saya jujur, saya juga termasuk orangnya, saya pilih-pilih yang namanya Amsal lah. Oh, lebih bagus Amsal, karena Amsal itu lebih mendetail kehidupan saya yang nyata. Ya, saya juga masih belajar. Nah, kembali lagi ke kita. Apakah kita mau bersukacita ketika kita memiliki keyakinan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan? Terus yang kedua, ketika saya menderita,
penderitaan yang sekarang tidak melampaui kekuatan yang Tuhan berikan kepada saya. Bahkan dia menyediakan Roh Kudus menuntun saya agar lebih mendewasakan diri. Ini alasan yang kedua mengapa kita menerima sukacita. Dan yang terakhir, supaya kita tidak boleh kecewa dengan keadaan yang sekarang. Mungkin di antara kita ada yang merasa kecewa dengan keadaan-keadaan. Tetapi di poin yang kedua, bahwa penderitaan yang sekarang itu tidak melampaui kekuatan kita. Tuhan akan memberikan Roh Kudus untuk menuntun kita. Mungkin di antara teman-teman mungkin ragu ya meminta pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus itu kan Kak nggak kelihatan, gitu kan? Gimana caranya supaya saya lihat Roh Kudus ya Tuhan? Ya, yang pertama yang Anda lakukan yaitu baca firman Tuhan dulu. Pahami firman Tuhan baik-baik. Dan setelah itu berdoalah kepada Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan. Begitu caranya saudara kasih oleh Tuhan. Pada malam hari ini saya hanya memberikan kekuatan kepada kita sebagai anak-anak muda, generasi penerus Nias yang lebih khusus. Marilah kita tetap kuat dalam menghadapi segala apapun yang terjadi dalam hidup kita, besar kecilnya. Kita harus tetap kuat, kita harus tetap tekun. Ya, apapun yang boleh Tuhan berikan kepada kita, baik itu sakit, baik mohon maaf ya, mana tahu salah, tapi sekalipun itu menurut kita tidak bisa, atau kita berjalan dalam kegelapan, kita harus tetap bersukacita dalam Tuhan. Kata-kata yang terakhir bahwa saya katakan, bahwa sebagai orang Kristen tidak mudah. Mungkin banyak di luar sana berkata, orang Kristen itu mudah, tinggal percaya, tinggal berdoa. Orang Kristen itu harus mengalami yang namanya proses kehidupan. Harus mengalami yang namanya kedewasaan yang rohani. Apa sih kedewasaan yang rohani? Kedewasaan yang rohani itu ya harus tahan uji. Tidak hanya tahu meminta, misalnya jadi anak bayi nih, dia harus minta susu terus, dia nggak mau makan makanan keras. Oh enggak. Sekali-sekali dia akan makan makanan yang keras supaya dia tumbuh menjadi lebih dewasa lagi. Dan seperti juga kehidupan kita kepada Tuhan. Kita akan bertumbuh terus ketika diasah, dan diasah. Saya sangat bersyukur sekali dan semoga kita bisa menjadi orang-orang yang bersukacita dalam segala penderitaan. Ya, penderitaan ini agak susah ya kalau dibilang ya. Kayak penderitaan gimana gitu, kayak di penjara. Saya juga berpikir kayak itu, kayak di penjara saja saya bilang penderitaan ini enggak. Tapi yang saya katakan ini penderitaan ini sesuatu yang tidak dapat kita batasi. Bisa saja kita merasakan gagal, nggak kuat, bimbang, nah itu termasuk ya. Baik, pada malam hari ini kita sekian saja perenungan kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan kita menjadi orang-orang yang percaya yang tetap kuat dalam segala hal dan tetaplah bersukacita dalam Tuhan. Saya undang WL tadi menyanyikan Kau Pencipta hidupku. Minta tolong worship leader. Sepertinya saya sangat kagum dengan lagu itu. Kita akan nyanyikan sekali setengah saja. Tim musik.
Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami sangat bersyukur buat malam hari ini. Biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu dimanapun dan kapanpun kami berada. Dan biarlah segala sukacita kami menjadi penuh ketika kami bersama-sama dengan Tuhan. Dan apapun yang boleh terjadi dalam hidup kami mau tetap bersyukur. Dan ajari kami untuk tetap rendah hati. Dan ajari kami untuk tetap tidak bimbang dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tetap bangunkan hati kami yang letih, bangkitkan hati kami yang sedang tidak kuat dalam menghadapi segala hal. Tetap berikan kami kemampuan untuk tetap menjaga komitmen kami kepada Tuhan. Bagaimana cara kami untuk tetap membangun relasi kami yang baik dengan Tuhan. Dan kami percaya bahwa Roh Kudus Tuhan akan selalu menuntun kami. Bahkan memberikan kami kemampuan dalam menghadapi proses-proses ke depannya yang boleh Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa buat teman-teman yang boleh hadir pada malam hari ini, bahkan para pelayan-pelayan-Mu yang boleh melayani pada malam hari ini. Engkau tetap berkati kami Tuhan dalam segala, apapun yang boleh Tuhan kerjakan dalam hidup kami, boleh kami jalani sesuai dengan kehendak Tuhan. Juga Engkau berkati teman-teman yang berada di NIAS atau yang berada di kampus atau yang sedang studi, yang sedang menjalani studinya dimanapun Tuhan Engkau berkati mereka. Biarlah hidup mereka menjadi berkat dan biarlah mereka tetap dalam naungan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya bahwa kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami dan Engkau selalu menyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami sehingga kami tetap kuat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur, puji Tuhan. Amin. Saya serahkan kepada